Saudara, dampak besar dirasakan oleh warga Cianjur, Jawa Barat terkait dengan gempa 5,6 magnitudo dengan kedalaman 10 km yang terjadi beberapa hari lalu. Dampak juga kemudian menyisakan banyak cerita dan juga banyak duka kepada masyarakat di sana. Tak terkecuali anak-anak yang mengungsi di lapangan Perawatasari Cianjur, Jawa Barat yang saat ini juga tengah ditangani oleh sejumlah sukarelawan dan diajak bermain. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memulihkan kembali psikis anak-anak pasca gempa yang mengguncang tanah kelahiran mereka. Nyanyi riang anak-anak terdengar dari lapangan Perawatasari, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sejak 21 November kemarin, lapangan ini menjadi lokasi pengungsian. Sebagian diantaranya adalah anak-anak. Gempa membuat anak-anak tidak bisa ke sekolah, hidup terbatas di pengungsian, serta kehilangan ruang bermain, rumah, bahkan orang-orang terkasih. Agar bersedih tak terlalu lama, anak-anak diajak oleh sejumlah mahasiswa dari Universitas Masung Bandung untuk bermain dan bernyanyi. Pemulihan psikis dilakukan anak-anak muda ini secara sukarela. Hari ini kegiatannya dari pagi kita berolahraga bersama dulu. Setelah itu dilanjutkan dengan permainan anak. Tujuannya untuk memberikan dukungan psikososial buat anak dan remaja sebetulnya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini setidaknya bisa mereduksi kecemasan mereka di sini. Serta anak-anak ini, kalau ada yang malu-malu misalnya atau ada yang tidak ikut, itu bisa kita observasi. Apakah memang nggak ikut karena malu atau nggak ikut karena memang masih ada trauma. Nah, nanti kita pilih anak-anaknya yang misalnya masih ada traumanya, itu nanti bisa dilanjutkan dengan tindakan selanjutnya seperti konseling trauma healing dan sebagainya. Hiburan ini diharapkan bisa mengurangi dan mengembalikan tawa di wajah anak-anak, sehingga mereka bisa kembali merasakan cerianya masa kecil. Andres Mukhtar, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Dan bagi Anda yang mungkin tertarik juga untuk mengetahui kegiatan-kegiatan sukarelawan trauma healing di sana, lebih rincinya kita akan tanyakan. Ini terkait dengan pemulihan psikis anak-anak pengungsi korban gempa. Ada seorang sukarelawan yang akan berbagi ceritanya dari lapangan Perawatasari atau Perawatasari Cianjur, Jawa Barat, saudara. Selamat siang, Mas Andre Julius. Mas Andre. Ya, selamat siang Mas. Selamat siang. Mas Andre, terima kasih sebelumnya tidak hanya mau kita ganggu siang hari ini, tapi juga apresiasi karena Mas Andre dan teman-teman sudah terjun membantu anak-anak dalam masa trauma healing ini. Kami mengerti ini bukan hal yang mudah, tapi ini sangat penting sekali. Mas Andre, sedikit bertanya-tanya, ini apa yang hari ini apa yang Anda dan sukarelawan lain lakukan untuk anak-anak di lapangan Perawatasari khususnya ya? Ya, baik. Hari ini kita memberikan layanan dukungan sosial, dukungan psikososial maksud saya, untuk anak-anak dan remaja. Di mana tujuan dari kegiatan kita itu untuk mereduksi kecenderungan kecemasan mereka saat ini. Kita tahu kalau anak-anak yang mengalami penyintas itu dikhawatirkan efeknya akan cukup lama. Dengan adanya kegiatan dukungan psikososial, kita setidaknya meng-cut untuk sementara kesedihan-kesedihan yang sudah berlalu. Begitu kira-kira. Psikososial ya, menarik ya. Dukungan psikososial. Apa kalau nanti kita masuk ke kegiatannya. Tapi sebenarnya alasan utama kenapa sih anak-anak ini mungkin lebih menjadi prioritas untuk membutuhkan pemulihan psikis atau trauma dalam hal psikososial tadi sih, Mas Andre? Baik, kami melihat ada gap sebetulnya. Dikhawatirkan bantuan ini hanya kepada dewasa dan orang tua. Anak-anak dan remaja dikhawatirkan, tapi ini masih dikhawatirkan ya Mas ya, dikhawatirkan terlewat, maka kami berusaha untuk mengisi gap tersebut dengan membantu anak dan remajanya. Dengan membantu anak dan remaja, tentu ini juga akan membantu para orang tuanya secara tidak langsung. Yang menjadikan anak-anak ini penting untuk diberikan pemulihan psikis atau trauma ini sebenarnya kalau bisa dibagikan apa saja, Mas Andre? Ini mungkin bisa menjadi edukasi kita bersama nantinya. Mohon maaf, pertanyaan bisa lebih rinci lagi. Oke, jadi yang diberikan pemulihan trauma healing ini kan tadi Anda sebutkan prioritasnya adalah anak-anak. Meskipun orang dewasa pun sebenarnya membutuhkan trauma healing itu tersebut. Kalau boleh diperinci lagi sebenarnya kenapa anak-anak kecil ini membutuhkan trauma healing tadi, Mas Andre? Ya, tujuan kami mengisi gap sebetulnya, Mas.
Karena kalau misalnya dari dewasa itu biasanya itu sudah cukup bantuannya. Tapi kalau anak-anak dan remaja ketika mereka mengalami masalah kena psikisnya, maka penanganannya itu lebih lama. Oke. Maka daripada nanti ketika post traumatiknya ini lama, maka bisa kita lakukan penanganan first aid lebih dahulu agar Oke. efek-efek negatif itu ya bisa kita batasi sekarang. Mungkin secara bahasa mudahnya, koreksi kalau saya salah, orang dewasa kalau psikisnya terkena, mungkin trauma karena gempa, karena hal-hal lainnya, ini bisa menyadari itu ya, dan kemudian mencari jalannya. Betul. Kalau anak-anak mungkin belum bisa begitu kan, belum tahu dan belum tahu harus ngapain gitu. Maka ini adalah kegiatan yang juga jemput bola ya, untuk kemudian menghindari kondisi-kondisi psikis, masalah psikis tadi ya. Betul. Kalau anak-anak daya adaptasinya kebiasaannya itu cukup rendah dibandingkan dewasa. Oke. Kalau secara umum bagaimana kondisi psikis anak-anak di sana pasca beberapa hari ini berada di pengungsian? Mungkin ini bukan suatu yang mereka hadapi sehari-hari begitu. Ya, secara umum di sini sekarang sudah relatif lebih baik dari hari pertama. Makin hari saya melihatnya relatif makin baik. Tapi kategori relatif makin baik ini bukan baik ya, Mas. Itu yang perlu kita pahami bersama. Mereka masih sangat membutuhkan bantuan dukungan psikososial seterusnya. Seterusnya. Kalau kita lihat dari anak-anak dan remaja di sini, mereka cukup bahagia untuk sementara ini. Karena saya lihat banyak juga relawan-relawan lain yang sudah mulai berdatangan untuk bantuan psikososial. Oke, nah Mas, kalau untuk kegiatannya sendiri mungkin kita bisa menyebarkan informasi juga terkait banyak juga sebenarnya kan contohnya relawan-relawan lain yang mungkin tidak spesifik menangani trauma healing anak-anak mungkin, atau wartawan-wartawan lainnya juga yang tengah bertugas di sana dan bertemu anak kecil. Sebenarnya langkah-langkah ketika ingin melakukan trauma healing kepada anak-anak yang sangat sederhana saja, apa yang bisa dilakukan? Ya, yang paling penting kita mendekat ke anaknya, Mas, dan mengajak komunikasi. Oke. Mereka yang dalam kondisi trauma ini, khususnya untuk anak-anak, mereka butuh banget yang namanya dipeluk, ya, disayangi. Itu bahasa sederhananya dari kami. Dengan hadirnya kita di sini, siapapun sebetulnya tidak harus dia ahli dalam bimbingan dan konseling atau dia ahli dalam psikologi. Teman-teman berusaha untuk mendekat saja, berusaha untuk menjadi penolong saja dengan berkomunikasi, itu sudah cukup menurut saya. Untuk penanganan first aid-nya tapi ya. Oke. Kalau saya tangkap interaksi ya, nggak cuma komunikasi, tapi interaksi, ada sentuhan di sana, affection begitu ya, pelukan, mungkin mengajak main, menggandeng tangannya, tertawa bareng, cerita bareng, itu ya yang salah satu yang menjadi hal yang paling dasar untuk bisa dilakukan ya. Betul sekali. Oke, Mas, kalau ini biasanya efektifnya dilakukan berapa lama? Pastikan ini berjenjang begitu ya, tidak hanya dilakukan saat ini, tapi tadi Anda sebutkan ini sebenarnya perlu suatu proses yang cukup panjang gitu ya. Kalau untuk anak-anak sendiri ini biasanya efektifnya berapa lama agar mereka ini benar-benar terjaga kondisi psikisnya? Baik, kita membagi menjadi 2 tahap. Untuk dukungan psikososial di awal ini, first aid-nya, ini sebaiknya dilakukan setiap hari. Sebaiknya dilakukan setiap hari. Namun setelah kejadian berlangsung cukup lama atau sekitar 1 bulan barangkalinya, nah baru kita lakukan yang namanya PTSD, post traumatic atau counseling PTSD. Oke. Itu nanti harus berlangsung lebih lama, Mas, kalau untuk PTSD-nya. Dan penanganannya lebih khusus lagi, lebih intens lagi. Oke. Kalau saat ini Mas Andre sukarelawan yang mungkin dikoordinir dengan Mas Andre dan teman-teman ini sudah tersebar di mana saja. Kemudian juga sekalian gitu ya, ketika nantinya misalnya ada masyarakat di luar Cianjur yang ingin bergabung menjadi sukarelawan, ini bisa hubungi kemana? Ya, sayangnya kita tidak dalam satu data, satu informasi sebetulnya untuk relawan-relawan ini. Kami sekarang berada di Taman Joglo. Dan hanya sebatas sampai hari Sabtu saja. Maka dari itu saya meminta teman-teman relawan lain yang bergerak di dukungan psikososial, baik dari organisasi, atau yayasan pendidikan, atau universitas, itu ayo mari hadir ke sini, kita diskusi bareng, kita petakan, kita asesmen sebetulnya di pos-pos mana saja yang butuh untuk diberikan dukungan psikososial. Dengan cara seperti itu lebih tertata ya menurut saya, dan bantuannya itu lebih masif lagi.
Oke, bisa kontak kemana Mas? Kira-kira misalkan ada remaja, mahasiswa, organisasi lain ingin membantu menjadi sukarelawan khususnya ini untuk trauma healing anak-anak. Bisa kontak kemana kira-kira? Bisa kontak ke saya untuk sementara ini. Nanti saya coba berkoordinasi dengan teman-teman di sini, walaupun kita sudah kembali ke Bandung, saya tetap akan berkoordinasi dengan teman-teman di lapangan. Oke, Kita kalau- kebetulan berkolaborasi juga dengan relawan-relawan lain yang bakal stay di sini, mungkin lebih lama lagi. Oke, baik. Terakhir Mas, sosial media mungkin ada yang bisa di-approach? Ya, boleh. Sosial media, mungkin Instagram barangkali ya. Boleh. JLS Andre. JLS Andre ya? Andre. Baik. Oke, nanti mungkin buat Anda saudara yang berkeinginan atau berniat untuk membantu menjadi sukarelawan khususnya dalam bidang trauma healing gitu ya kepada anak-anak mungkin tergerak juga ini bisa menghubungi Mas Andre via Instagram tadi ya. Mas Andre, Julius salah satu sukarelawan trauma healing untuk membantu anak-anak di sana. Terima kasih dan sekali lagi semoga ini gerakannya lebih masif lagi ke depannya Mas dan bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak di sana untuk kemudian menolong dan juga memperbaiki kondisi psikososial tadi ya. Mas Andre, terima kasih waktunya. Sama-sama, terima kasih kembali. Selamat.